Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan bereaksi video dari Ustadz Bangun Samudra. Untuk diketahui teman-teman, beliau ini satu alma mater dengan bangke, yaitu lulusan Pacitan. Saya tidur di Turino dulu dan belajarnya di Vatikan. Saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Jadi kalau nanti kalian dengar sedikit error, tidak usah heran, karena bangke juga sering melakukan hal yang sama. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ayo saya bawa ke kitab lama lagi, ketik Yesaya pasal 29 ayat 12, biar tahu siapa Rasul kita. Belum lahir ini, habis Musa, Yesaya, baru Isa, baru Rasulullah. Ketemu Yesaya 29:12? Udah ketemu. Dan apabila kitab ini diberikan kepada, sekarang terjemahnya seseorang ya, Pak. Ya, terjemahnya sekarang seseorang ya. Doa plek Pak Google ini. Padahal di kitab aslinya, dan apabila kitab diberikan nabiku yang tidak bisa membaca, kemudian aku katakan baca, baca, terus dia jawab aku tidak bisa membaca. Peristiwa ini belum terjadi Pak. Terus diulang Allah surat 96 ayat 1. Ustadz Bangun Samudra katakan, nabinya sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 12. Setelah membaca ayat itu dia katakan bahwa ayat itu sudah diedit. Harusnya kata yang sebenarnya nabiku diganti dengan seseorang. Dari mana pula Ustadz lulusan Pacitan ngarang begini? Padahal kalau kita lihat bahasa Ibraninya tidak ada kata nabiku. Yang tertulis di sana adalah kata asher. Jadi, sangat jelas Ustadz Bangun Samudra sedang ngarang bebas. Tidak berhenti di situ, sang Ustadz lulusan Pacitan ini melakukan akrobatik lagi. Berikut videonya. Sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain. Ini terus begini. Ini kalau saya teruskan sampai Isa. Ada 125. Maka kita lompat pada kaum berikutnya, masuk kaum Yahudi, Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun mengatakan yang sama. Dia katakan ini dalam kitab Bilangan, gak duwe panjenengan ini. Ya, pasal 4 ayat 25. Gak kira duwe jenengan atau kafir kayak saya. Di kitab Taurat apa kata Musa? Tuhanmu adalah Allah dan tidak ada selainnya. Loh. Kaum berikutnya Nasrani, bisa lompat Pak, kalau enggak tuh panjang ini. Barusan dia dengan sombongnya menunjukkan kepandaiannya kepada jemaah mengutip ayat Alkitab sambil mengatakan, kalian pasti tidak punya, kalian gak punya karena kalian gak pernah jadi kafir kayak saya. Katanya dalam kitab Bilangan pasal 4 ayat 25, berbunyi demikian, Tuhanmu adalah Allah dan tidak ada selainnya. Dari cara penyampaian sang Ustadz, seperti benar-benar meyakinkan. Tapi sayangnya, apa yang dia sampaikan itu salah. Karena bunyi kitab Bilangan pasal 4 ayat 25 adalah, mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci, dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan. Jadi apa yang disampaikan Ustadz Bangun Samudra adalah jauh panggang dari api. Tapi, karena dia sampaikan dengan percaya diri dan meyakinkan, tentu para pendengar mamut-mamut saja, tanpa mengecek kebenaran yang dia sampaikan. Terbukti, videonya tetap ditayangkan, meski apa yang dia sampaikan salah. Dan kebotolannya tidak berhenti di situ. Dan semua kitab-kitab setelah saya pelajari di sana, kenapa saya belajar Pak? Mohon maaf, karena saya dulu sekolah pastor Pak. Saya sekolah pastor, dan saya ambil teologi, jadi saya akhirnya pegang Injil. Kalau jamaah nggak pegang Pak. Jamaah itu cukup mengikuti. Beda dengan Islam. Kalau Islam begini, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, malah suruh baca supaya kita tahu. Tapi kalau mereka, wahai anak domba, ikuti gembalamu. Nah, makanya cuma mbak dong. Ikut gembalanya. Ini nggak buka sendiri. Ya. Dan ini dulu gembalanya, Pak. Bukan mbaknya. Ya. Barusan dia katakan bahwa dalam Kristen jemaat tidak dikasih pegang Injil, hanya pastor dan pendeta yang boleh membaca, jemaat sama dengan domba hanya manut saja. Sementara dalam Islam jemaah disuruh baca.
Lalu dia mengutip ayat yang mana Jibril memerintahkan Muhammad untuk baca. Sementara nabinya sampai matinya tidak bisa baca. Bagaimana bisa dia gunakan ayat itu sebagai perintah pada muslim untuk membaca, sementara nabi diperintahkan untuk baca, sampai matinya dia tidak bisa baca? Apakah benar orang Kristen tidak boleh pegang Injil? Ini adalah kebohongan besar. Faktanya, Alkitab dijual bebas di toko buku Kristen, siapa saja boleh memiliki dan membacanya. Dan sangat ironis jika seorang mengaku Kristen, tapi tidak benar baca Alkitab, sementara dari Alkitablah kita mengenal Tuhan dan iman kita bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana mungkin orang Kristen dijauhkan dari firman yang menguduskan mereka? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itulah kebenaran. Jika ada orang Kristen tidak membaca firman Tuhan, artinya dia tidak menyukai terang dan dia jalan dalam kegelapan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap video ceramah Ustadz Bangun Samudra. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Apa itu Sefer Bereshit? Mereka tidak paham. Tapi kalau kitab Kejadian mereka paham. Sebaliknya Muslim lebih akrab bahasa aslinya dibanding yang terjemahan. Jadi konklusinya, umat Kristiani memang jarang sekali akrab dengan bahasa asli. Dan itulah yang menjadi perbedaan dengan umat Islam. Tapi memang ada plus minus. Muslim lebih tahu bahasa aslinya tapi nggak ngerti maknanya. Sementara umat Kristiani lebih akrab dengan maknanya tapi tidak tahu bahasa aslinya. Saya kira kedua komunitas imanis bisa saling belajar. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Berjuta-juta orang Islam yang bisa hafal Quran. Nah, kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran tebal, sama dengan Alkitab tebal. Kenapa bisa dihafal? Padahal bukan bahasa ibunya, bukan bahasa dia pun tidak tahu artinya apa. Ya, dia pun tidak tahu artinya apa. Ya, dia pun tidak tahu artinya apa. Bisa dihafal, kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah yang tidak pernah berubah isinya. Di konklusinya, umat Kristiani memang jarang sekali akrab dengan bahasa asli. Dan itulah yang menjadi perbedaan dengan umat Islam. Tapi memang ada plus minus. Muslim lebih tahu bahasa aslinya tapi nggak ngerti maknanya. Sementara umat Kristiani lebih akrab dengan maknanya tapi tidak tahu bahasa aslinya. Saya kira kedua komunitas imanis bisa saling belajar. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendat tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies
Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya ke nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendat tak saya lulusan State Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.